mereview rangkuman dari produk PPA Plus tadi. Nah di sini produk ini untuk PPA Plus ini produknya sangat fleksibel, betul nggak teman-teman? Benar ya? Bisa pilih antara nasabah memilih untuk kamar yang isi satu tempat tidur atau dua tempat tidur di harga yang termurah, terendah gitu ya. Rawat inapnya tanpa batasan hari per tahun. Tadi satu tahun polis berapa hari untuk bisa rawat inap nasabahnya? 365 hari. Wow, lama ya. Bisa nginep berlama-lama ya, tapi di rumah sakit ya. Nah, perlindungannya untuk seluruh dunia. Tentunya nanti disesuaikan dengan plannya, yang mana untuk plan Diamond. Plan Diamond ini bisa mengcover bahkan sampai ke Amerika. Wah, luar biasa ya. Lalu masa perlindungannya pun juga cukup panjang, sangat fleksibel untuk nasabah pilih. Jadi nggak cuma sekedar kalau kemarin kita bicara tentang PPH yang lama, cuma sampai usia 85. Kalau dalam PPH Plus kita bisa pilih sampai usia 99 tahun, lebih panjang, lebih terlindungi nasabahnya. Batas manfaatnya yang sangat besar, sampai dengan 65 miliar, yaitu gabungan dari batas manfaat tahunan 15 miliar dan program limit booster senilai 50 miliar untuk plan Diamond yang paling tinggi. Pembayaran manfaat di luar wilayah pertanggungan. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat di dalam produk PPH yang lalu, itu kan cuma meng-cover sesuai dengan wilayah pertanggungannya saja. Nah, tapi dalam PPH Plus ini tentunya diberikan kemudahan kepada nasabah. Kalau seandainya mereka memiliki produk ini, maka jika terjadi suatu resiko atau mungkin dia mau menjalani rawat inap di luar wilayah pertanggungan dari plan yang dia punya, tetap bisa di-cover, tapi dikenakan apa tadi? Pro rata, betul ya. Mirip-mirip kayak CHC. Lalu diberikan untuk manfaat kunjungan dokter visitor perharinya lebih banyak dibandingkan produk kita sebelumnya, yaitu 2 kali kunjungan per hari ya, per dokter spesialis. Lalu ada pula tindakan pre dan post tindakan bedah rawat jalan. Nah ini ya, sekarang di sini untuk bedah rawat jalan ada pre dan postnya. Meskipun di sini untuk bedah rawat jalannya, bedahnya di sini tidak melakukan perawatan rawat inap. Lalu ada manfaat untuk rawat jalan kanker. Jadi sebelumnya di sini kita tahu nih bahwa yang namanya rawat jalan kanker ini adalah manfaat baru yang ada di dalam produk PPH Plus. Paketnya lengkap. Paketnya lengkap tentunya membuat nasabahnya menjadi tenang dan nyaman. Kita di sini ada 2 paket yang bisa kita berikan penawaran kepada calon nasabahnya. Ada namanya paket value untuk nasabah yang tergolong masih muda, yang masih saja memulai karir bekerjanya, karena tentunya income-nya masih belum terlalu besar, tetapi menginginkan untuk memiliki sebuah perlindungan manfaat kesehatan yang lebih optimal dan lengkap bagi mereka. Lalu ada juga paket premier untuk para eksekutif yang mapan, yang tentunya ingin memiliki sebuah perlindungan yang jauh lebih besar. Tentunya ini berkaitan dengan berapa besar premi yang tentunya harus dibayarkan. Pasti berkaitan juga dengan manfaat yang akan didapatkan. Nah, lalu bagaimana kita menyampaikannya kepada calon nasabah kita supaya mereka di sini lebih tertarik? Ya tentunya kita di sini harus membuka mindset mereka mengenai tingkat resiko yang ada saat ini. Nah, kita di sini lihat bahwa seperti ini ya. Jadi seandainya kita bertemu dengan calon nasabahnya nanti, bagaimana cara kita menyampaikannya? Tentunya di sini kita bisa menggunakan naskah penjualan yang tentunya teman-teman sudah dapat semua. Sudah dapat semua belum naskah penjualannya? Sudah ya. Nah, sepertinya contohnya seperti ini. Bapak Ibu apa kabar? Tahukah Anda bahwa penyakit klinis itu sudah banyak dialami oleh orang-orang di sekitar kita dan sudah menjadi kondisi penyakit yang sangat umum. Nah, contohnya nih seperti sakit jantung.
Dulu tahun 2012, 1 dari 7 orang Indonesia meninggal akibat sakit jantung. Nah, nyatanya angka tersebut semakin meningkat di tahun 2014 menjadi 1 dari 3 orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. Jadi probabilitas terjadinya resiko meninggal akibat penyakit jantung ini menjadi semakin besar. Ya, semakin besar. Karena tentunya di sini banyak sekali faktor yang bisa untuk mempengaruhi tingkat resiko terjadinya orang itu sampai meninggal karena penyakit serangan jantung. Nah, kita lihat di sini dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, di naskahnya teman-teman juga ada. Jadi teman-teman juga bisa tunjukin untuk tabel survei yang sudah kita dapat di tahun 2012 dan 2014 ini. Kita lihat di tahun 2012 penyakit stroke itu menjadi penyakit yang paling tinggi tingkat resikonya pada saat itu. Nah, stabil nih, dia di peringkat 1 tahun 2000 sampai tahun 2012. Ini yang warna kuning ini berarti sudah stabil, konsisten, masih di peringkat yang nomor 1. Nah, kita lihat di sini ischemic heart disease meningkat. Naik tuh peringkatnya. Jadi resikonya semakin tinggi. Diabetes mellitus juga semakin meningkat. Lower respiratory infection, nah ini tetap stabil. TBC, tuberkulosis semakin menurun. Ya, untuk probabilitas terjadi resiko itu. Di 2014 kita lihat di sini untuk penyakit jantung meningkat sebesar 37% dari 100 orang yang terjadi resiko meninggal akibat penyakit kritis. Artinya di sini dari tahun 2012 ke 2014 tingkat resiko sakit jantung itu semakin besar. Semua orang bisa berpotensi terkena penyakit jantung atau tidak, teman-teman? Bisa. Tidak hanya orang yang sudah usianya di atas usia 50, tetapi mulai dari usia 30-an pun sekarang sudah bisa berpotensi terkena penyakit serangan jantung. Nah, kita bilang nih ke nasabahnya, di Indonesia nih Pak, jika terkena serangan jantung berapa kira-kira biaya untuk pengobatannya? 300. Tagihan rumah sakitnya itu bisa mencapai antara 150 bahkan sampai 500 juta rupiah. Tapi tergantung rumah sakitnya juga sih. Nah, kita ambil angka di tengahnya nih. Paling tidak sekitar 300 juta kita butuhkan untuk biaya pengobatan jika terkena suatu penyakit serangan jantung di rumah sakit. Setelah dilakukan operasi bypass. Bypass itu apa nih? Bedah jantung. Itu biayanya kan pasti mahal. Oke. Berapa lama kira-kira kita harus tinggal di rumah sakit untuk pemulihan dan tidak dapat beroperasi? Biasanya orang habis dilakukan tindakan untuk bypass itu kan nggak bisa langsung beraktivitas dengan normal, betul nggak teman-teman? Dia harus melakukan yang namanya pengobatan, pemulihan. Nah, butuh waktu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lamanya. Nah, kalau 1 tahun tidak mampu untuk bekerja, bagaimana dong untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari? Apalagi kalau seandainya istrinya adalah seorang ibu rumah tangga yang mana bergantung hidupnya kepada si suaminya. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan dana emergensi yang harus kita siapkan sebelumnya untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari untuk 1 tahun ke depan. Nah, kalau seandainya si calon nasabah kita memiliki penghasilan kurang lebih sekitar 8 juta rupiah per bulan, paling tidak dia harus mempersiapkan dana sebesar sekitar 96 juta rupiah untuk dana emergensi biaya kebutuhan hidup dalam 1 tahun ke depan. Nah, itu yang harus dia persiapkan. Benar nggak teman-teman? Kalau nggak ada duit, terus makan pakai apa dong biaya hidup makan sehari-hari? Terus cicilannya makan pakai duit apa dong cicilannya? Terus anaknya sekolah pakai duit apa dong? Betul nggak teman-teman? Nah, itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Jadi kita harus sadarkan, kita open mindset kepada calon nasabahnya bahwa Pak, tingkat resiko Anda di sini cukup besar, apalagi Anda sebagai seorang pencari nafkah tunggal dalam keluarga. Nah, setelah setahun, ini udah setahun nih, setelah terjadi sebuah resiko, kamu harus kerja lagi. Karena bagaimanapun juga,
anak dan istri tetap butuh biaya untuk hidup. Ya. Nah, tapi pasti akan sulit untuk diterima dengan kondisi tersebut. Betul nggak teman-teman? Sudah kena sakit kritis, kena serangan jantung, meskipun sudah melakukan pemulihan dalam 1 tahun, tentu tidak bisa dia harus langsung bekerja. Mungkin masih butuh waktu pemulihan lagi, treatment lagi. Atau mungkin dalam mencari pekerjaan yang baru, mungkin dibutuhkan waktu yang lebih. Jadi nggak bisa langsung dapat pekerjaan yang baru. Nah, bisa butuh waktu 1 tahun lagi untuk dapat pekerjaan. Wah, berarti 2 tahun nggak kerja dong. Kalau 2 tahun nggak kerja, berarti kita harus nyiapin dana itu, dana emergensinya nggak bisa nyiapin dana emergensi untuk 1 tahun, betul nggak? Harus 2 tahun. Tadi aja kita udah hitung untuk dana emergensinya sekitar 96 juta untuk 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti berapa? 192 juta. Dan yang namanya orang sakit kritis, kena sakit jantung, tentu butuh yang namanya suplemen. Ya, nggak cuma biaya untuk biaya pengobatan dari rumah sakit saja, tapi butuh suplemen tambahan biar makin cepat sembuhnya. Nah, biaya suplemen tambahan ini kita perkirakan, kita prediksi sekitar paling tidak 4 juta dalam 1 bulannya. Nah, berarti kalau dalam 2 tahun 4 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan itu kurang lebih berapa sekitar? 96 juta. Nah, kita tambahkan lagi dari dana emergensi yang dia harus persiapkan sebesar 192 juta, ditambahin lagi 96 juta, totalnya berapa? 288 juta. Plus tambahan biaya rumah sakit yang harus dia persiapkan kalau seandainya melakukan pengobatan di rumah sakit akibat serangan jantung, sekitar 300 juta rupiah yang tadi sudah kita perkirakan. Total dana yang harus dia persiapkan adalah sekitar 600 juta. Pertanyaannya adalah, Bapak, sudahkah ada dana 600 juta rupiah ini di dalam tabungan Anda? Karena kalau belum ada, tentu sangat beresiko. Bukan kepada Anda saja, tetapi terhadap keluarga dan financial ekonomi keluarga Anda. Lalu apa dong yang harus saya lakukan sekarang? Kan gitu ya teman-teman ya. Yang harus Anda persiapkan adalah hanya dengan menyisihkan 41.000 rupiah. Kalau kita bilang di sini harga segelas kopi ya. Tapi kita juga bisa pakai teman-teman dengan istilah yang lain. Misalnya, contoh, pernah makan mie tidar ya? Berapa itu semangkok? 40 lah, 36. 36 ribuan lah. Ya ibarat kata kita tambah sama es tehnya ya, kurang lebih sekitar 5.000 ya. Ya 41.000. Jadi hanya dengan menyisihkan 41.000 rupiah per hari, ya, tentunya kita di sini bisa mendapatkan manfaat perlindungan yang sangat berguna bagi kita dan keluarga. Apa yang bisa kita dapat yaitu, misalnya seorang pria usia 30 tahun tentu akan mendapatkan uang pertahuan meninggal dunia sebesar 500 juta rupiah bisa digunakan untuk program warisan keluarga. Dan juga ada 750 juta rupiah yang bisa diberikan kalau seandainya meninggal akibat kecelakaan. Nah, jika orang tersebut sakit, dia akan mendapatkan manfaat kamar rawat inap dengan 1 tempat tidur, termasuk biaya rumah sakit di Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Nah, udah kebayang dong, waduh, perlindungannya gede banget. Ada manfaat rumah sakitnya, perlindungan di seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Ada juga warisan yang juga dipersiapkan untuk anak dan istri di rumah kalau seandainya terjadi resiko tutup usia. Jadi ini adalah sebuah perlindungan yang bisa diberikan sebuah perusahaan asuransi dari Prudential hanya dengan menyisihkan berapa tadi? 41.000 per hari. Nah, oke. Tidak hanya itu saja. Anda juga mendapatkan santunan 300 juta kalau terjadi salah satu dari 60 kondisi kritis.
Jadi udah ada perlindungan untuk penggantian biaya rumah sakit. Kita juga bisa berikan yang namanya santunan kalau terjadi sakit kritis. Santunannya untuk apa? Untuk biaya hidup sehari-hari untuk keluarganya selama 2 tahun ke depan, plus biaya suplemen dalam 2 tahun ke depan. Jadi paling tidak kita di sini nggak khawatir mengenai biaya rumah sakit dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga. Untuk memastikan Anda dan keluarga tetap dapat mempertahankan gaya hidup selama masa pemulihan beberapa tahun ke depan. Nah, mungkin nggak banyak yang orang sadari. Ya, nggak banyak orang sadari. Dipikirnya pokoknya sekarang ini Pak, saya mau kerja dan kerja. Padahal selama kita bekerja, kita juga punya yang namanya tanggungan cicilan hutang. Betul nggak teman-teman? Dianggapnya kadang nih, Pak, kalau saya terjadi resiko, hutang-hutang saya pasti akan terlunasi karena ada asuransi di dalamnya juga. Tetapi nyatanya pada saat kita terjadi resiko sakit kritis, hutang-hutang kita secara otomatis terlunasi atau tidak, teman-teman? Tidak. Anak istri kita loh yang harus terbeban untuk melanjutkan pembayaran cicilan hutang yang kita punya. Nah, jika dia harus menjalani angioplasti itu adalah pemasangan ring pada pembuluh darah jantung yang tersumbat, bukan bypass, jadi lebih ringan. Yang biasanya di dalam manfaat kondisi kritis yang lain tidak ada. Nah, di Prudential tentunya dia akan mendapatkan tambahan 30 juta rupiah, yang mana manfaat ini tidak mengurangi dari manfaat 300 juta rupiah yang tadi saya sebutkan. Menarik ya teman-teman? Menarik. Oke. Nah, bagaimana untuk preminya? Keluarga tidak perlu untuk melanjutkan pembayaran preminya lagi karena pembayaran preminya sudah dibebaskan premi oleh Prudential. Ya. Oke. Prudential selalu mendengar, memahami, dan mewujudkan. Paket Premier ini dirancang dengan nilai yang sepadan atas uang Anda dan untuk memberikan perlindungan menyeluruh sampai usia 65 tahun. Dan perlindungannya cukup panjang sampai usia 65 tahun. Nasabah juga memiliki pilihan untuk melanjutkan paket ini setelah usia 65 sampai usia 99 tahun selama dia mempertahankan nilai tunai untuk membayar biaya asuransi. Artinya tentunya pembayaran preminya harus lancar supaya nantinya nilai tunainya terbentuk dengan cukup untuk pembayaran biaya asuransi ke depannya. Ya. Agar investasinya lebih menarik. Nah, ini kan karena produk ini adalah produk ini produk apa nih? PGB apa PCB 88 nih? PGB berarti produknya produk unit. Ada investasi. Nah, kita bicara tentang investasi juga di sini. Agar investasinya lebih menarik, kami juga memberikan tambahan 5% dari premi proteksinya atau premi asuransinya. Ini yang disebut sebagai apa teman-teman? Booster apa itu? Oke, booster investasi. Dikasih tambahan 5% dalam 10 tahun pertama dan 10% lagi di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun ke-11 dan seterusnya. Booster investasi ini akan memberikan pengembalian investasi yang lebih baik. Jadi tidak hanya nasabah mendapatkan hasil dari pengembangan investasi yang dia lakukan, tetapi di sini akan ditambahkan oleh Prudential yaitu tambahan investasi dari booster investasi tersebut. Hal ini penting di mana polis tersebut akan memiliki nilai tunai yang akan terus berkembang saat usia 65 tahun. Jika pengembalian investasinya itu sebesar 10%. Ya, kalau kita bicara tentang investasi itu kan masih asumsi, belum teman-teman? Nah,
Jika pengembaliannya sebesar 10% sesuai ilustrasi, dia akan mendapatkan 1,2 miliar yang bisa ditarik secara keseluruhan atau setiap tahun untuk dana pensiunnya. Jadi pada saat nanti dia pensiun, dia nggak khawatir mengenai dana hari tuanya, karena nanti bisa ditarik seluruhnya untuk program pensiunnya, atau diambil deh setiap tahun aja, ya sekian juta untuk biaya hidup dalam masa pensiunnya. Nah, kita bisa berikan contoh grafik ini kepada calon nasabah. Bapak Ibu, hanya dengan secangkir kopi. Tadi seharga berapa secangkir kopi? 41.000, ya. Apa yang kita dapat? Yang kita dapatkan di sini adalah kalau seorang pria usia 30 buka polis asuransi Prudential hanya dengan menyisihkan 41.000 setara dengan 1 cangkir kopi atau setara dengan 1 mililiter, ya, ditambahin es tehnya juga. Apa yang dia dapat? Setahunnya 14.900.000 yang didapatkan adalah uang pertanggungan meninggal senilai 500 juta rupiah. Bisa digunakan untuk dana warisan. Halo, selamat pagi. Nah, kalau terjadi meninggal karena kecelakaan, kita akan berikan santunannya yaitu senilai 750 juta rupiah. Kalau terjadi resiko sakit masuk rumah sakit, ya, dari yang sakitnya ringan sampai sakit berat, kita akan memberikan penggantian biaya rumah sakit, di mana kamar rumah sakitnya itu ada di satu tempat tidur untuk satu kamarnya. Ya, untuk seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Kalau terjadi salah satu dari 60 kondisi kritis, yang diberikan oleh Prudential adalah santunan senilai 300 juta rupiah. Nah, teman-teman, tadi buat apa nilai 300 juta rupiah ini tadi? Untuk biaya hidup selama 2 tahun ke depan dan biaya suplemen selama 2 tahun ke depan. Jadi kita bantu untuk hitungkan berapa biaya kebutuhan hidup dalam 1 bulan. Kita setahun kan, kita kalikan 2 tahun. Plus kita hitung biaya suplemennya paling tidak setengah dari biaya hidupnya. Kita hitung untuk 2 tahun ke depan. Kita berikan senilai 30 juta rupiah kalau seandainya terjadi tindakan angioplasti, pasang ring pada pembuluh darah jantung yang tersumbat. Nah, dan juga tentunya saat dia terjadi sebuah penyakit kritis, maka kita akan membebaskan premi nasabah sampai di usia 65 tahun. Di mana di tahun ke-65, temponya baru ini ya. Di mana di tahun ke-65 di sini akan terbentuk nilai investasi, nilai tunai investasi dengan asumsi sekitar 10%, yaitu senilai 1,2 miliar yang bisa digunakan untuk dana pensiunnya nanti. Bisa diambil sekaligus, bisa diambilnya setiap tahunnya. Nah, artinya dengan perlindungan yang lengkap seperti ini, sejak dia di sini di usia 30 tahun sampai usia 65 kita berikan sebuah perlindungan. Dan tentunya bisa membentuk sebuah nilai tunai untuk persiapan program pensiunnya nanti. Nah, lalu kita tanya lagi, Pak, Bu, Anda setujukah bahwa program seharga segelas kopi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga adalah cara terbaik menyimpan uang untuk masa depan Anda? Jadi kita sudah persiapkan mulai sejak dini untuk persiapan program dana pensiun.
Kalau Anda tidak mulai menyisihkan dana senilai harga segelas kopi per hari sejak sekarang, apakah Anda yakin bisa memperoleh uang sebesar 1,2 miliar di usia 65 tahun? Kalau kita nggak mulai dari sekarang, bisa nggak kita membentuk sebuah nilai tunai di saat nanti kita pensiun sebesar 1,2 miliar? Bisa nggak teman-teman? Nggak bakal bisa. Makanya kita harus mulai dari sekarang memberikan perlindungan pada diri kita dan juga untuk persiapan nanti kita pensiun kelak. Nah, Bapak Ibu, ide perlindungan senilai harga segelas kopi ini bagus kan? Kita harus memberikan nilai positif, ya. Boleh ya saya pinjam KTP Bapak Ibu sambil kita di sini mempersiapkan untuk mengisi ISPAJ dan untuk mempersiapkan pembayaran premi. Nah, apa sih yang didapatkan dengan harga segelas kopi 41.000? Yang didapatkan oleh nasabah itu seperti ini loh teman-teman. Jadi kita udah siapin 2 paket untuk calon nasabahnya. Ada paket Premier Combo dan juga paket Value Combo. Asuransi dasarnya di sini UP dasar PGB 50 juta ya. Dengan perlindungan sampai usia 99 tahun. Kalau dulu di dalam PPH Plus itu kan ada minimal UP ya. Di dalam PPH yang lama ya. Kalau di dalam PPH Plus ada nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau di dalam PPH Plus tidak ada minimal uang pertanggungan dasarnya. Ya. Link termnya diberikan perlindungan sampai usia 65 tahun sebesar 135 juta rupiah kalau terjadi resiko meninggal. Ada manfaat CCB plus 61 untuk perlindungan 60 plus 1 kondisi kritis dengan uang pertanggungan santunan 300 juta sampai usia 65 tahun. Ada manfaat untuk meninggal karena kecelakaan, ada PADD senilai 250 juta rupiah sampai usia 65 tahun perlindungannya. Manfaat untuk PPH Plus, 1 tempat tidur untuk di seluruh Asia kecuali Jepang, Hong Kong, dan Singapura sampai perlindungan di usia 65 tahun. Dan ada manfaat untuk bebas preminya jika terjadi salah satu dari 33 kondisi kritis dengan perlindungan sampai usia 65 tahun. Preminya 14.900.000 dalam setahun. Nah, ini paket Premier Combo. Kalau mau paket yang lebih hemat, namanya paketnya adalah Value Combo. Nah, ini lebih murah. Setahun cuma 9.600.000. Nggak sampai 1 juta per bulan. Manfaatnya hampir mirip nggak teman-teman? Hampir mirip. Bedanya apa? Usia proteksi. Kenapa? Usia proteksi. Usia perlindungannya berbeda ya. Kalau yang Premier Combo masa perlindungannya sampai usia 65, kalau yang Value Combo hanya sampai 55 tahun. Diturunin masa perlindungannya. Yang kedua, perbedaannya apa lagi? Yang beda apa lagi? PPH Plusnya beda ya. PPH Plusnya manfaatnya meskipun sama-sama 1 tempat tidur, tapi wilayah pertanggungannya berbeda. Yang Value Combo masa perlindungannya diturunkan sampai usia 55, tapi untuk wilayah pertanggungannya pun juga diturunkan hanya sebatas Indonesia saja. Nah, mau paket yang komplit, yang lengkap ya, atau yang paket ekonomis gitu ya, nggak sampai 1 juta per bulan sudah dapat manfaat kesehatan dari PPH Plus. Nah, biasanya nasabah kalau ditanyain untuk ini ya KTP nih, nah dia udah langsung melakukan yang namanya keberatan biasanya. Untuk apa Anda perlu KTP saya? Emangnya saya bilang kalau saya mau buka polisnya sekarang gitu ya. Ya Pak, barusan Anda kan sampaikan bahwa Anda setuju dengan program seharga segelas kopi ini. Ini kan bagus buat Anda dan keluarga. Nah,
Ini adalah cara yang terbaik untuk menyimpan uang bagi masa depan Anda dan keluarga Anda. Nah, apakah ada pertimbangan yang lain bagi Anda? Jadi kita tanyakan kembali, apakah Anda punya pertimbangan yang lain? Jadi, boleh ya saya bantu untuk mempersiapkan pengajuan Bapak secara tahunan. Apakah Anda mau bayarkan dengan kartu kredit atau pakai transfer aja Pak yang enak? Nah, biasanya kalau seperti itu kita kejar terus, biasanya nasabahnya ngapain? Keberatan lagi gitu kan ya? Emangnya saya harus mulai dari sekarang? Kan nggak harus buru-buru dong. Nah, tentu saja Pak, memulai lebih awal itu selalu jauh lebih baik. Artinya, Bapak bisa segera menyimpan uang dan juga menikmati perlindungan tersebut lebih cepat. Semakin cepat terlindungi, semakin bagus untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Oke. Hanya seharga segelas kopi loh Pak. Kalau tidak dimulai dari sekarang, uang itu tidak akan pernah tersimpan. Jadi, boleh ya saya bantu persiapkan pengajuan Bapak secara tahunan. Mau pakai kartu kredit atau transfer. Nah, tetap juga ujung-ujungnya kita tanya lagi, Bapak mau bayarnya pakai kartu kredit atau transfer? Jadi cuma bayar 41.000 ya per harinya. Ya secara konsepnya sih iya, tapi pasti akan merepotkan kalau Bapaknya bayarnya per hari. Lebih enak lagi kalau bayarnya Bapak bisa bayarkan tahunan, 6 bulan, 3 bulanan, atau yang bulanan. Kalau saran saya lebih nyaman kalau bayarnya tahunan, karena praktis Pak. Cara ini juga memastikan bahwa tidak ada pembayaran premi yang terlewatkan dari Anda, sehingga Anda selalu mendapatkan sebuah kepastian perlindungan. Jadi, boleh saya bantu sekarang Pak untuk persiapkan pengajuannya secara tahunan? Bapak mau bayar kartu kredit, pakai kartu kredit atau yang transfer? Nah, ujung-ujungnya ditanya itu terus teman-teman. Jadi poin penting kita di sini setelah kita menangani keberatan dari calon nasabahnya, selalu tanyakan terus, bagaimana Pak saya bisa bantu sekarang untuk pengajuannya? Mau bayarnya pakai kartu kredit atau transfer? Selalu tanyakan seperti itu. Oke? Wah, ini bagus, tapi terlalu mahal. Biasanya kan gitu ya. Nasabah udah mulai tertarik, tapi dia bilang nih, kemahalan. Pengennya apa? Ditawar. Orang Indonesia kan biasanya gitu ya. Oh, udah dikasih murah masih ditawar gitu ya. Nah, pengennya apa? Pengennya paling murah terus ya. Saya ngerti itu sebabnya program ini disebut sebagai Premier Combo. Kami juga mempunyai value combo yang dibuat untuk anak muda seperti kami. Semua perlindungannya sama kecuali 2 hal. 1, mengganti manfaat 1 kamar 1 tempat tidur, ya, 1 kamar 1 tempat tidur di Asia kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang menjadi hanya di Indonesia. Yang kedua, perlindungannya disesuaikan sampai usia 55 tahun saja. Ini akan menurunkan jumlah uang yang akan kamu investasikan hanya menjadi 26.000 per hari. Cuma 26.000 per hari. Kalau kita kalau kita beli kue di Indomaret 26.000 itu kayaknya kurang ya teman-teman ya. Kurang banget ya. Beli snack, beli ciki, potato itu kan ya itu kurang banget, belum lagi minumnya. Nah, apa kamu lebih nyaman dengan ini? Kita tanya lagi. Turunnya banyak banget dari 41.000 jadi 26.000. Turun berapa rupiah tuh per harinya? 15.000 rupiah. Benar ya? Lumayan kan 15.000 ya? Benar nggak teman-teman ya? Saya akan dapat perlindungan rumah sakit sampai usia 55. Ya, di Prudential kami adalah orang-orang yang mewujudkan untuk harapan Anda. Kami memberikan nilai atas uang bagi para nasabah kami dan mewujudkan untuk kebutuhan perlindungan mereka seperti halnya terhadap kamu juga. Kalaupun kamu memutuskan untuk mengambil value combo dengan perlindungan yang lebih pendek sampai usia 55 tahun, kami akan terus memberikan perlindungan selama nilai tunai yang kamu miliki cukup untuk pembebanan
biaya asuransinya. Saya yakin value combo ini cocok untuk keadaan kamu sekarang. Hanya berapa tadi value combo? 26.000 per hari. Murah nggak teman-teman? Murah banget. Oke, sebulan nggak sampai 1 juta rupiah. Boleh saya pinjam KTP kamu? Jadi dipinjam di KTP-nya untuk pengajuan ISBAJ. Nah, saya bilang nih, tapi manfaat rumah sakit kamu itu nggak sebagus dengan asuransi yang lain loh. Pak, saya yakin yang Anda maksud adalah program yang lama. Nah, jadi dia masih ngebandingin, dikiranya manfaat yang kita punya ini masih manfaat PPH yang lama. Dibandingin sama asuransi lain, waduh, nggak lebih bagus. Tapi kalau PPH Plus, bagus nggak teman-teman? Bagus banget. Karena kita di sini tentunya tidak terbatas dengan harga kamar rumah sakit lagi. Kita hanya menentukan apakah Anda mau rawat inap di rumah sakit yang isi 1 tempat tidur atau 2 tempat tidur dengan nilai pertanggungan yang ada di mana. Metode bayar yang bisa kita lakukan, kalau nasabah tertarik buka polis dengan kita harus paham dulu. Anda harus tahu di sini pembayaran premi awal itu ada 3 macam. Satu dengan kredit card, yang kedua adalah dengan bank transfer, ya. Dan yang ketiga adalah ATM. Nah, jadi kalau teman-teman di sini pada saat teman-teman ke rumah nasabah, teman-teman harus sudah memahami di daerah sekitar Anda itu ada ATM di mana aja. Sampai nasabahnya di sini, ini aku bayarnya pakai ATM, ATM-nya pakai ATM BCA. Ternyata teman-teman nggak tahu nih ATM BCA-nya di mana. Nasabahnya juga bingung, aduh bayarnya di mana dong? Jadi paling tidak minimal kita di sini tahu beberapa ATM di sekitaran rumahnya si calon nasabah. Nah, kita anterin beliau untuk ke ATM untuk memastikan bahwa dia bayarkan premi awalnya. Jadi nggak cuma sekedar dijanji-janjikan. Kenapa kita harus bayar? Kita harus memastikan pembayaran preminya secara langsung. Satu, supaya nasabahnya segera terlindungi, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam melakukan penjualan ini adalah masalah emosional. Jadi kalau kita di sini bisa memanfaatkan momentumnya, kita jangan pernah tunda. Kalau seandainya calon nasabah kita udah tertarik, segera untuk dilakukan yang namanya eksekusi untuk di closingin. Karena kalau kita nunggu sampai besok, nah keadaan bisa berubah. Nasabah nanti bisa berubah pikiran. Mungkin dapat informasi dari temannya, dapat informasi dari tetangganya, sehingga nggak jadi buka polis asuransi. Nah, makanya manfaatkan momentum pada saat calon nasabahnya tertarik untuk buka polis dengan Anda. Pak, kami juga punya pilihan booster proteksi. Nah, kita kenalin juga nih, gak cuma booster investasi, tapi booster proteksinya juga. Yang mana akan meningkatkan uang pertanggungan Anda sebanyak 5% setiap tahunnya dengan kenaikan preminya yang hanya cuma kenaikan 1%. Ini kenaikan preminya nggak banyak, cuma 1%, tapi manfaat uang pertanggungannya nasabah naik 5% tiap tahun. Anda harus memilih untuk bisa mendapatkan kenaikan uang pertanggungan tanpa underwriting atau penyeleksian resiko dan tanpa pemeriksaan medis. Pilihan ini diberikan gratis dan hanya 1 kali pada saat awal pembelian polis. Sebagai agent yang bertanggung jawab, tentunya saya harus memberitahu bahwa kamu sebaiknya memilih opsi ini. Nah, jadi kita sadari bahwa Pak, ini manfaatnya bagus banget. Otomatis loh uang pertanggungan Anda naik tanpa pemeriksaan medis ulang. Anda tentu harus ambil manfaat seperti ini. Ya, karena pasti kita tahu dong, ini berguna banget untuk calon nasabah kita. Uang pertamanya akan naik. Buat kita apa? Tentu akan ada tambahan premi setiap tahunnya. Tentu kita dapat yang namanya tambahan MPI. Kita juga dapat tambahan komisi. Oke teman-teman, sekarang kita mencoba untuk berlatih naskahnya. Nah,
Teman-teman udah pegang naskahnya semua belum? Ada. Nah, coba sekarang kita akan berlatih untuk naskahnya. Ya, kita di sini akan melakukan membaca dengan hati. Setelah nanti kita baca dalam hati, ya, tanpa bersuara, kita mencoba untuk membacanya secara perlahan. Setelah kita